supaya dia bisa ada di posisi netral. Tentu saja ini bukan yang posisinya yang belum terangnya belum bagus ya. 3 bulan sih nggak ada posisi begini. Ya, paling tidak ada di 6-7 bulan boleh diposisikan gini. Ya, 3 bulan jangan ditegak-tegakin. Kamu tahu nggak kalau bayi tortikolis ini yang kesalahannya paling umum dan paling sulit akhirnya diperbaiki sama fisioterapi, karena dia udah terlanjur diposisikan seperti ini gendongnya di usia 3-4 bulan gitu kan. Kamu tahu nggak? Karena dia berat, dia akan cari enaknya, ya kan, dia gini kan terangnya belum kuat, semakin berat kan dia akan semakin ini kan, dia cari enak, cari gampang, cari mudah, ya kan. Itu yang tidak terpikirkan ya sama orang tua. Jadi kita harus kasih tahu kapan kita gendong begini, kapan kita gendong ke sini, kapan kita boleh gendong begini. So, itu nanti dalam soal praktek harus dicerna baik-baik, ya kan, supaya nggak salah. Kompres apa? Hangat ya, kompres hangat. Gimana sih kompres hangat? Terus tempel gitu? Enggak ya, jadi kompres angkat lagi. Ya, karena tuh panas, kita nggak tahu ya. Ini di sini kita ada IR tadi Bu Pipin presentasinya, ya. IR itu secara superficial pada kulit bayi panas ya. Kami tidak pernah menggunakan infrared pada bayi. Ya, apalagi daerah yang tipis ya, daerah. Jadi kita nggak pakai itu. Jadi lebih baik kompres saja. Ya. Kompres pun itu sebenarnya infrared non luminous kan? Saya salah nggak kalau saya ngomong gini? Infrared, luminous, non luminous, kamu kenal nggak itu? Kenal. Kok kamu diam? Aneh bahasa itu? Kamu? Luminous, non luminous, kenal? Tahu? Kamu langsung? Apa tadi ngomongnya kenapa? Oke, itu kemudian posisi pintu dan lampu. Kita pakai US ya Bu ya. Oh iya, pakai US ya, ultrasound. Tadi kita udah sebut juga di sana, Bu Pipin, ultrasound bisa dipakai. Kita perlu singgung. Bagaimana menentukan dosis US? Ya, itu transdusernya ada yang kecil kan? Nah, jadi biasanya kita pakai transdusernya yang kecil kalau untuk daerah leher pada bayi ya. Lebih bisa diterima untuk supaya gelombangnya bisa lebih. Dosisnya udah tahu ya, dosis Bu Pipin? Iya kan udah tahu, dia kan superficial kan letaknya. Berarti kalau superficial kita pakai frekuensinya yang berapa? 3 apa? 3 Terus dia misalkan datang kita udah umur 4 bulan, berarti dia kategorinya kronik atau akut? Kalau kronik kita pakai arusnya apa? Terus intensitasnya? Oke, paling tidak kamu menentukannya begitu ya. Masas tadi kita udah di situ Bu Pipin, masas dari mulai stroking tuh kan seperti meratakan minyak ya. Saya di sana sudah bilang apa bedanya kneading dengan friction. Pasti di sini juga sudah tahu. Yang jelas kalau mau jadi fisioterapi anak, kukunya nggak boleh panjang. Di dewasa juga gitu, kalau masas lentik-lentik lah kalian sekarang, gondrong-gondrong lah kalian sekarang. Nanti kalau kelahan pangkas habis itu, ya nggak ada rambut gondrong, nggak ada kuku panjang, ya. Kalau mau friction bentuknya gini, jangan lurus, ya. Semakin lurus kamu asuransinya semakin besar. Karena salah sedikit dia langsung over strap, ya. Jadi ini friction 360 derajat, ya. Heading 180 derajat, ya. Kemudian tadi ada masa stretching, ya, ada masa stretching, boleh dipakai itu. Kemudian passive stretching, dibuka. Saya mau perlu orang di sini.
tadi sudah tahu kan bentuk gangguannya torticollis mana? Gini. Gimana tuh torticollis? Jadi kalau nanti ditanya torticollis kiri, kamu udah langsung ya. Tapi kalau ujian nggak boleh ini langsung dipasang sama modelnya, nggak boleh. Jadi fisioterapinya yang memposisikan. Karena model bergerak duluan sebelum ada ini, kita kurangin nilainya. Berarti kamu lagi ngasih tahu, kamu aja lagi berjuang mau cari nilai, gitu kan? Jadi menurut apa yang dikatakan. Jadi kalau torticollis kanan nanti terapinya ini dulu. Oke? Berarti dia gangguan geraknya kemana? Kalau kanan. Rotasi. Oke. Jadi dia tuh nggak bisa menoleh ke sana ya. Cara stretchingnya, kalau prinsip stretching apa aja? Fiksasi, handling, posisi fisioterapi, posisi pasien, terus handling, terus fiksasi, terus ditahan, bukan resisten, ditahan, ya kan? Terus diulang, gitu kan? Berapa kali? Oke? Ya, saya mau stretching gangguan gerak yang ke arah lateral fleksi ke kanan. Ini kan ini ya. Nanti lateral fleksi yang terganggu kemana? Kiri. Oke, saya mau ke kiri lateral fleksi. Jadi saya akan pakai tangan kiri saya berada di bawah, bukan di leher bawah ya. Jadi batas antara tulang skul kita dengan leher. Ya. Ya. Kamu bisa ambil videonya. Dapat posisi tangan saya? Dapat. Nanti kamu kasih tahu sama yang lain ya. Iya, Bu. Tangan kanan saya sini di bahu. Oke. Lemes ya. Di bahu ya, maksud saya di sini, bukan di sini. Ya, begitu kamu dorong ke sana, ini ada celah, supluk dia. Ya, jadi adanya di atas. Oke, saya akan gerakan tahan 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, balik ke tengah. Bu, dia tuh udah begini, susah banget. Ya udah di batas itu. Stretching. Jadi hard. Ya kan? Sebenarnya nggak hard ya, kalau itu pasti ada ininya. Softnya gitu ya. Jadi mulailah dari sini. Kalau bisa diposisikan tengah, dia akan bisa dari modal netral posisi. Kalau nggak bisa, sebatasnya gimana? Segini. Bu, dia dari sini dia bisa geraknya cuma segini. Ya udah stretching dari situ. Ya kan? Sini, Bu, bisanya cuma sampai sini. Catat. Nanti lagi sampai dia bisa full. Ya kan? Jadi sebatasnya dia bisa di posisi yang kita bisa tarik, ya. Ini untuk lateral fleksi ke kiri. Kalau mau rotasi kanan, balik. Tahannya di sini. Kenapa ini mesti ditahan? Kalau dia diposisikan kayak gini, ini akan ikut. Ya kan? Ada stretching? Enggak. Ininya nggak stretching, coba. Itu kamu ngapres. Ada stretching? Nggak ada, ya. Jadi harus. Yang diputar sama. Tahan, ya kan? Jangan gini, sorry ya. Terus putar, ubun-ubunnya dipegang. Salah. Ya kan? Itu sih nggak akan saya suruh ulang itu. Kalau saya yang uji, saya nggak akan suruh ulang. Ya kan? Jadi harus tahu. Terus mana kiri kanan, saya nggak akan ulang. Begitu kamu kerjakan, maaf Bu, salah. Yang kanan, nggak, kanan cuma ada dua, sorry. Cuma ada dua, kiri atau kanan. Jawaban pertama yang dikunci. Jadi kalau mau jawab, pikirin dulu. Ya kan?
tortikolis nggak akan mengenal saya perbaiki Bu, itu tadi kekarakan enggak ya. Jadi mendingan kamu pikir dulu baru jawab. Oke, misalnya kita mau kasih combine siapa ya? Kita uji ya. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa kita bisa combine stretching. Kamu sebelah sini, misalnya ini ada orang tuanya ya. Kamu sini dekat. Oke. Sini Pak, Bu, misalnya kan, pegang sini ya, ikutin arah saya. Ini ya, tekannya ke sini. Ini nggak boleh neken ya jempolnya, gitu kan? Jempolnya nggak boleh tekan. Nanti kalau dia neken ke sana. Oke, mau lemas dia. Sini ya Pak. Lemas. Ini combine. Jadi udah lateral, terus kita udah rotasi, terus kita lateral flexikan. Dan nggak ada gerakan mendadak, ya. Lemas. Trust me ya. Ya. Sama ditahan. Ya. Taruhnya balik.